Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih-solihah, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa disiapkan dulu ya alat tulisnya sama buku LKS-nya, agar anak-anak bisa menyimak pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah, agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis yang berjudul Aku Cinta Kebersihan. Ya, kita harus cinta kebersihan ya. Kebersihan apa saja itu? Baik, kita lihat di dalam Aku Cinta Kebersihan kita akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu melafalkan hadis kebersihan. Yang kedua, menghayati isi kandungan hadis tentang kebersihan. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Disimak baik-baik. Yang pertama, melafalkan hadis tentang kebersihan. Ayo, siapa yang sudah bisa tentang hadis kebersihan? Pinter semua anak kelas 1 ya. Biasanya kita mengenal yang bunyinya an-nadhafatu minal iman. Nah, biasanya seperti itu ya. Sekarang ada lagi yakni at-tahuru satrul iman. Diulangi lagi, at-tahuru satrul iman. Artinya sama nak, kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman juga kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kita pakai adalah at-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam penjelasan tentang hadis kebersihan yang berbunyi at-tahuru satrul iman, yakni yang pertama, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian apalagi? Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dan Islam mengajarkan kebersihan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita semua. Jadi kebersihan itu penting sekali untuk kita, apalagi kita sebagai umat Islam. Kita harus menjaga kebersihan ya, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kalau kita tidak terbiasa hidup bersih, kita akan terkena penyakit, jadi tidak sehat. Kemudian menghayati isi kandungan hadis tentang kebersihan. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang melafalkan hadis tentang kebersihan. Sekarang kita bahas yang materi yang kedua, yakni menghayati isi kandungan hadis tentang kebersihan. Apa itu? Yang pertama, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup bersih. Nah, tadi juga sudah kita bahas di materi yang pertama tadi, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di situ Islam mengajarkan tentang kebersihan, menyuruh agar kita selalu hidup bersih. Apa saja yang harus kita jaga kebersihannya? Coba kita ikuti bersama-sama. Apa saja? Yang pertama, nah, kebersihan badan. Kebersihan badan ini adalah juga salah satu yang harus kita jaga. Tentang apa saja selain mandi? Apalagi anak-anak? Ada mandi, terus keramas atau mencuci rambut, terus menggosok gigi ya. Nah, itu adalah termasuk kebersihan badan. Tidak hanya mandi saja ya anak-anak. Kemudian
Yang kedua ada apa lagi? Nah, ini dia mencuci baju atau mencuci pakaian. Ini juga kita harus menjaga kebersihan pakaian kita agar ketika kita melaksanakan sholat, pakaian kita bersih dan wangi. Kemudian yang ketiga, kebersihan tempat tinggal. Nah, ini juga penting ya. Kalau tempat yang kita tinggali tidak bersih, otomatis kita sebagai penghuninya itu merasa tidak nyaman karena berada di dalam rumah yang kotor, rumah yang jorok karena tidak dibersihkan. Nah, kalau kita rajin membersihkan rumah, kita akan terhindar dari penyakit. Nah, itulah sebabnya membersihkan rumah juga salah satu yang wajib kita bersihkan, yang kita jaga kebersihannya. Kemudian ada apa lagi? Yang keempat, yakni kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Coba kita lihat gambarnya. Nah, sedang apa ini? Iya, membersihkan lingkungan rumah. Jadi selain rumah, lingkungan rumah juga harus kita jaga kebersihannya, kita rawat kebersihannya agar di dalam rumah kita juga merasa nyaman dan di luar rumah kita juga merasa nyaman dan terlihat rapi dan indah karena bersih ya. Kalau lingkungan rumah kita tidak dibersihkan, maka terlihat kotor, tidak terlihat rapi dan indah. Kemudian yang kedua, lingkungan apa lagi? Nah, ini lingkungan sekolah. Kita juga harus membersihkan lingkungan sekolah agar ketika kita belajar bisa merasa nyaman. Kalau kita nyaman, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kelasnya kotor, kita tidak akan nyaman belajar. Bau, iya. Kalau kelasnya bau, yang dalam pikiran kita bukan pelajarannya tapi bau itu, bau, tidak enak. Pelajarannya tidak bisa masuk ke dalam pikiran. Jadi kita harus rajin membersihkan lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Agar kita bisa lebih memahami materi yang telah diberikan Bu Lili akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, ini tugasnya adalah LKS Al-Quran Hadis, yakni halaman 57 sampai 59, Romawi 1 dan 2, dikerjakan di buku tulis. Diulangi lagi ya, untuk tugas di rumah yakni LKS Al-Quran Hadis halaman 57 sampai 59, Romawi 1 dan Romawi 2. Jangan lupa pesan dari Bu Lili, jangan lupa cuci tangan apabila mau masuk rumah dan jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan. Stay at home. Bu Lili akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.